Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang metode FAM. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurjanah Indah Prasetyo, yang kedua Puji Astuti Rustamsi, dan yang ketiga Yuliana Badriah. Yuk langsung aja kita mulai. Apa sih pengertian dari metode FAM? Metode FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan daerah pemasaran. Lantas, gimana nih langkah-langkah mengerjakannya? Mudah. Yang pertama, hitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom yakni sama, pilih biaya penalti yang memiliki nilai biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga, dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun seruan kolom atau baris. Yang terakhir, ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi sampai seluruh seruan dan kapasitas terpenuhi. Oke, agar lebih paham lagi, mari kita lanjut ke contoh yang pertama. Di sini, suatu perusahaan memiliki pabrik WHP dengan kapasitas produksi masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkatannya tiap produk dari pabrik ke WHP ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks seperti tabel berikut. Selanjutnya, kita mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Misalkan pada baris W, biaya angkut terkecil Rp5 dan nomor 2 dari yang terkecil Rp8. Jadi nilai baris W 8 dikurang 5 sama dengan 3. Demikian seterusnya nilai-nilai yang lain. Baris H, baris P, kolom A, kolom B, dan kolom C. Langkah yang ketiga yaitu memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Dalam hal ini, P memiliki nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Langkah keempat, isikan pada salah satu segi 4 yang termaksud dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, untuk ilustrasinya seperti tabel berikut. Misal, pada baris P, biaya angkut segi 4 PA sama dengan 25, PB sama dengan 10, C sama dengan 19. Yang terkecil adalah biaya pada segi 4 PB. Maka diisi segi 4 PB dengan 50 satuan sesuai kapasitas pabrik P. Langkah yang kelima, hilangkan baris P karena baris tersebut telah diisi sepenuhnya kapasitas penuh, sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian, perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Yang keenam, tentukan kembali perbedaan selisih biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah 3 sampai 5 sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Setelah menghilangkan baris P dan menentukan selisih biaya, lalu mengulangi langkah 3 sampai 5, terlihatlah bahwa diisi segi 4 di WB dengan kapasitas 60. Karena telah terisi, maka baris B bisa dihilangkan.
Ulangi lagi langkah 2 sampai dengan langkah 5. Maka terlihatlah pilihan ada di kolom W, C dengan kapasitas 30. Terus hilangkan baris W. Maka yang tersisa hanya baris H. Di situ sudah dapat terlihat pilihan HA kapasitas 50 dan HC kapasitas 10. Setelah kita melakukan langkah-langkah metode FAM, jadi matriks alokasi dengan metode FAM menjadi seperti tabel pada berikut. Setelah terisi semua, maka biaya transportasi yang harus dibayar adalah 60 dikali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 dan 50 dikali 10 sama dengan 1890. Bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, misal yang satu terletak pada kolom, maka lihat segi 4 yang masuk ke dalam kolom atau baris yang mempunyai nilai terbesar. Bila memiliki biaya terendah, maka alokasikan maksimum pada segi 4 ini. Bila biayanya tidak terendah, maka pilih segi 4 yang akan diisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih. Kebaikan metode FAM adalah mudah dalam menghitungnya, tetapi hasil pemecahannya kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode yang lain, misalnya simplex. Mudah bukan metode FAM tersebut? Terima kasih karena telah menonton video dari kami.